Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita kembali bisa duduk di Mushallah Al-Qadiri. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat ke-197. Baik, kita akan baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji itu terdapat di bulan-bulan yang telah diketahui. Maka barang siapa yang diwajibkan haji, maka tidak boleh dia berlaku rafas, mengeluarkan kata-kata kotor, wala fusuqa, dan juga tidak boleh berbuat fasik, wala jidala, dan tidak berdebat fil haji, ketika melaksanakan manasik haji. Wa ma taf'alu min khairin, dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, ya'lamhullah, Allah pasti mengetahui. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian. Fa inna khaira azadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang memiliki pemikiran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi dahulu ada rombongan jemaah haji yang datang dari Yaman, hendak berangkat ke Mekah. Sebagian mereka mengatakan, sebaiknya kita tidak perlu membawa bekal, karena tidak layak seseorang membawa perbekalan dunia ketika sampai di Mekah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin setiap niat ibadah itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan lindungi. Akhirnya yang lain terpengaruh, kemudian perbekalan mereka pun dibagi-bagi dan disedekahkan. Kemudian mereka pun berangkat tanpa bekal. Karena berangkat tanpa bekal, sementara perjalanan Yaman ke Mekah itu kan cukup jauh, akhirnya sebagian mereka mulai kelaparan dan berujung kepada meminta-minta orang di jalan. Bahkan sebagiannya binasa karena kelaparan.
ketika mereka sampai di tanah suci, maka mereka sangat lelah letih karena kurang gizi dan makan. Akhirnya kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW terheran-heran bagaimana mungkin perjalanan yang jauh tidak membekal makanan ataupun minuman atau hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka di jalan. Dari sini turunlah ayat watazawwadu, berbekalah kalian. Walaupun perjalanan haji itu adalah sebuah ibadah, dan setiap orang yang beribadah itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kalian tidak boleh bawa bekal saat berjalan menuju haji. Tetap bawa bekal. Tetapi Allah mengatakan fa inna khaira zadi taqwa. Tetapi dibandingkan bekal dunia, bekal takwa jauh lebih baik dibandingkan itu. Dari sini kita tahu bahwa bekal itu ada dua. Bekal pertama bekal dunia, dan yang kedua bekal akhirat. Bekal dunia ma'ruf, sesuatu yang bisa menyehatkan badan, makan, minum, tempat tinggal dan begitu seterusnya. Karena tanpa bekal ini seseorang akan mati. Dan bekal akhirat adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itulah yang disebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini atau asbab nuzul daripada Al-Baqarah 197 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang perbekalan. Dan umumnya bekal itu dibawa saat safar. Umumnya bekal itu dibawa saat safar. Dan safar itu ada dua macam. Ada safar di dunia dan ada safar di akhirat. Adapun safar di dunia, sejak kita lahir dari perut ibu kita sampai kita wafat, itulah safar kita. Adapun safar akhirat adalah sejak kita meninggal dunia sampai kita dimasukkan ke dalam sorga atau neraka. Lah dua-duanya perlu perbekalan yang tidak bisa tidak. Adapun safar di dunia, tentu perbekalannya adalah menyangkut dua perkara. Menyangkut roh dan menyangkut dengan jasad. Adapun jasad tentu ma'ruf, makan, minum, pakaian, tidur dan yang semacamnya. Tempat tinggal, kesenangan, itu semua adalah bekal kehidupan kita di dunia yang menyangkut dengan jasad kita. Adapun ruh yang menghidupkan jasad, tentu bekalnya adalah iman, ilmu, takwa dan begitu seterusnya. Lah dua perkara ini tidak mungkin dilepaskan sebagai bekal perjalanan kita di dunia. Adapun perbekalan setelah kematian kita sampai menuju ke sorga atau ke neraka, maka tidak ada bekal terbaik melebihi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan di sini fa inna khaira zadi taqwa. Maka berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal menuju akhirat kalian adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita jelaskan tentang bekal terbaik dalam hidup kita, kita jelaskan ayatnya dulu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu ada pada bulan-bulan yang sudah ditentukan, sudah diketahui.
Dan bulan-bulan haji itu dimulai dari Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Jadi bulan haji itu 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Adapun Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu berkaitan dengan Ashhurul Ma'rum, Ashhurul Haram, bulan-bulan haram. Jadi haji itu dilakukan di 2 bulan yang sangat mulia. Pertama bulan yang disebutkan ma'lumat, dan yang kedua yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Makanya ibadah haji adalah ibadah yang sangat mulia sekali. Lah, ibadah haji ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya dari rukun-rukun Islam. Kalau salat itu ibadah yang kewajibannya sifatnya rutinitas. Minimalnya yang wajib dalam satu hari itu 5 kali 17 rakaat. Dan itu dilakukan setiap hari. Adapun puasa itu juga ibadah rutinitas yang dilakukan setahun sekali kewajibannya, yaitu bulan Ramadan. 1 bulan dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 Ramadan atau 30. Adapun zakat juga sama, kewajiban yang bersifat rutinitas. Setiap kita memiliki harta dan sudah sampai kepada nisab dan haulnya, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau berkaitan emas dan juga harta, maka kita keluarkan 2,5%. Lah, haji ini berbeda karena dia bukan ibadah rutinitas. Haji ini kewajibannya cuma 1 kali saja. Dalam umur kita itu haji hanya diwajibkan 1 kali. Kalaupun kemudian melakukan haji berkali-kali, itu tidak wajib hukumnya, hanya sunnah saja. Sehingga kewajibannya cuma 1 kali saja seumur hidup kita. Lah, karena haji ini kewajibannya seumur hidup 1 kali, maka sudah sepantasnya melaksanakan ibadah mulia ini harus betul-betul adanya kesungguhan dalam beribadah. Karena 1 kali saja seumur hidup, masa dibuat main-main. Karena pahalanya juga tidak sedikit. Nabi SAW sampai mengatakan, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza indallahi illal jannah. Haji yang baik itu tidak ada balasan yang pantas kecuali sorga. Bahkan kalau dia pulang di dunia saja, pulang dari manasik haji, Nabi mengatakan raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Dia pulang seperti anak yang baru dilahirkan, fitrah tidak memiliki dosa. Di dunia dosa-dosanya dihapuskan, seperti anak yang baru dilahirkan. Di akhirat tidak ada balasan yang pantas kecuali sorga. Lihat bagaimana betapa tingginya pahala orang yang melaksanakan haji. Ya, karena haji itu seumur hidup cuma 1 kali. Jangan pernah dibuat main-main dalam haji itu, karena tidak ada kesempatan kedua, ketiga. Lain dengan salat, lain dengan puasa, lain dengan zakat yang bisa terulang dalam sepanjang hayat. Tapi haji itu kewajibannya 1 kali. Lah, kewajiban yang 1 kali ini jangan sampai keliru. Kewajiban yang 1 kali ini jangan sampai main-main. Harus betul-betul difokuskan, apalagi ibadah haji itu merangkap dari 2 ibadah. Pertama ibadah badan, yang kedua ibadah harta. Kalau salat dan puasa itu ibadah badan saja. Kalau zakat itu ibadah harta saja. Tapi kalau haji itu menggabungkan 2 perkara. Pertama ibadah badan, makanya orang berangkat haji itu betul-betul harus sehat badannya, tidak boleh sakit. Karena ibadah haji itu tidak sebagaimana ibadah salat ataupun puasa. Pertaruhannya bisa nyawa, terutama yang berangkat yang sudah tua-tua.
Dan itu ibadah fisik yang luar biasa. Jangan lagi haji umrah saja, bagi anda yang pernah umrah melelahkan luar biasa. Dan yang kedua, dia ibadah harta. Jadi harus dipersiapkan karena tidak mudah mengumpulkan harta. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, man aradal hajja falyata'ajjal. Siapapun yang hendak berangkat haji, segerakan keinginannya. Kenapa? Karena terkadang yang namanya badan itu bisa sakit, akhirnya uangnya habis untuk mengobati penyakit. Terkadang harta itu bisa musnah, entah karena musibah, entah karena dicuri, entah karena apa saja, atau karena ada hajat-hajat yang lainnya. Tiba-tiba kemudian ada hajat yang lainnya, yang tadinya bulat tekadnya haji, akhirnya tidak jadi karena ada keperluan yang menurut dia lebih penting. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang punya keinginan haji, sehat badannya, ada hartanya, berangkat, kata Rasul, supaya seseorang itu tidak dialihkan dari ibadah yang mulia ini. Di sini Allah mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Kemudian Allah mengatakan faman farada fihinnal hajj. Siapapun yang telah terkena kewajiban haji, artinya Allah takdirkan dia mampu dan sanggup berangkat haji menuju tanah haram, maka Allah Subhanahu wa taala membuat aturan-aturan di sini. Jangan dilanggar sewaktu haji. Apa aturannya? Fala rafath, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, artinya kata-kata yang membangkitkan syahwat. Kemudian yang kedua, wala fusuqa, dan tidak boleh berlaku fasik, mencuri, bergibah, berdusta, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, merendahkan, menghinakan, namimah dan yang semacamnya. Tidak boleh berlaku fasik di sana. Harus sabar lisannya. Kemudian juga wala jidal, tidak boleh berdebat. Karena terkadang kita ini yang namanya ibadah rame-rame, pasti kedorong, pasti mendorong, pasti terinjak, pasti menginjak, pasti kejepit, pasti dijepit, dan begitu seterusnya. Dan itu ujian bagi emosi kita. Orang yang bisa tahan dengan emosi, dia bisa sabar. Mau didorong, mau terkena hantam, terkena pijak, dan begitu seterusnya. Tapi ada orang-orang yang tidak sabar, akhirnya dimakinya orang yang dorong dia. Terjadilah perdebatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala jidal, tidak boleh debat. Yang namanya ibadah orang ramai itu risikonya banyak. Gak usah debat, biarkan saja. Kalau dia melakukannya tanpa sengaja, kita juga dorong orang tanpa sengaja. Kalau dia melakukan dengan sengaja, maka dosanya ditanggung dia. Maka jangan berdebat saat ibadah haji. Wala jidala fil hajj. Maka siapapun yang sanggup, seseorang itu kemudian melakukan haji dengan cara tidak mengeluarkan kata-kata kotor, dengan cara tidak mengeluarkan perbuatan-perbuatan fasik, dan dia tidak berjidal, maka Nabi SAW mengatakan, man hajjal baita falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Siapa yang berangkat haji, dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor, dia tidak berlaku fasik, maka pulang seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan bagi orang yang haji seperti ini. Dan ini di antara syarat dari syarat-syarat haji itu dikatakan mabrur. Kalau haji kita ingin mabrur, maka lakukan 6 perkara. Lakukan 6 perkara. Pertama, an yakunal hajju khalisan liwajhillah. Niatkan haji itu ikhlas karena Allah. Ini yang sulit, apalagi haji di zaman sekarang. Ikhlas itu sangat sulit sekali. Gimana mau ikhlas sebelum berangkat saja sudah diselamatin? Selamatan haji namanya. Satu kampung lundang dia. Harusnya kan ibadah itu identik dengan sembunyi-sembunyi. Jangan tahu orang lain. Ini tidak sengaja,
diundangnya orang satu kecamatan supaya tahu dia mau berangkat haji. Kemudian yang kedua, an yakuna muwafiqan li hadyin nabi. Haji itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Tadi saya katakan di awal, Rasul itu berangkat haji satu kali. Yang namanya dilakukan satu kali tidak mungkin ada beda. Kalau ada perbedaan dalam manasik, alternatifnya cuma dua. Yang satu sesuai dengan sunnah Nabi, yang satu menyelisih sunnah Nabi. Lain dengan solat. Solat itu ibadah rutinitas. Rasul saja melaksanakan sehari 5 kali 17 rakaat. Kalau terjadi perselisihan dalam gerakan solat itu wajar. Karena yang melihat solat para sahabat ketika melihat solat Nabi itu banyak, sehingga ada yang melihat sahabat ketika solat Nabi menggerakkan tangan, ada yang tidak menggerakkan tangan, ada yang meletakkan di dada, ada yang meletakkan di bawah dada. Artinya kalau terjadi perselisihan dalam solat wajar, karena Rasul solat bukan satu kali, berkali-kali, bahkan ribuan kali, dan yang melihatnya juga bukan satu sahabat, ratusan sahabat. Di mana satu sahabat dengan sahabat yang lain terkadang melihat solat yang berbeda, sehingga tumbuhlah perselisihan dalam kaifiatus solat. Tapi kalau haji ini sulit untuk terjadi perselisihan, karena Nabi SAW hanya melakukan satu kali seumur hidup dan tidak pernah melakukan haji 2 kali. Itulah haji pertama, itu pula haji terakhir. Sehingga kalau seandainya ada perbedaan dalam manasik itu dicurigai, ini manasik sesuai sunnah atau tidak sesuai sunnah. Makanya kalau kita ingin haji kita mabrur, maka belajarlah manasik betul-betul. Dengan cara apa? Dengan cara betul-betul memperhatikan bahwa setiap gerakan bacaan dalam manasik itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, supaya haji kita tidak sia-sia. Sudah satu kali, salah pula kan sia-sia. Sudah capek badan, habis uang, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, akhirnya tidak berpahala, rugilah kehidupan dia. Maka yang kedua, pelajari, sesuaikan manasik haji dengan sunnah Nabi SAW. Kata Rasul, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dari aku. Kemudian yang ketiga, an yakunal hajju binafaqatil malil halal. Kalau haji kita ingin mabrur, gunakan harta halal. Jangan hasil korupsi dia haji, jangan hasil mencuri dia haji, jangan hasil menzalimi dia haji. Jadi betul-betul hajinya dari harta yang halal. Karena Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak mungkin menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian yang keempat adalah an yakuna khalian minal jidali warrafthi wal fusuq. Hendaklah saat dia melakukan manasik haji, dia tidak rafas, dia tidak fusuk, dia tidak jidal, sebagaimana ayat yang kita bahas di sini. Tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak melakukan perbuatan fasik, dan tidak melakukan jidal perdebatan. Inilah di antara syarat haji yang keempat. Ya. Kemudian syarat haji yang kelima, an yakhluwa min khawarimil muru'ah wa yashtamilu ala makarimil akhlaq wa mahasin al-adat. Hendaklah seseorang itu harus menjaga muru'ahnya, kehormatannya. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan buruk di desa sampai di Mekah ditampakkan pula. Biasa di desa kadang-kadang buka aurat gitu ya. Bahasanya hanya pakai dalaman saja, di sana pula dibuka-buka. Maka sesuatu yang menghancurkan muru'ah kita jangan dilakukan di sana. Seperti mamanya jemur, celana dalaman asalnya antol saja. Ya. Itu kan memalukan. Ya. Ada tempatnya, tanya di mana tempat jemurannya, bukan asal dijemur saja. Itu memalukan sekali, itu namanya muru'ah namanya. Jadi jaga sikap kehormatan kita ketika sampai di tanah suci sana. Karena itu di antara syarat haji mabrur. Ya, jadi sopan lisannya, sopan pakaiannya, sopan pergaulannya, dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir,
bahwa haji mabrur itu akan tampak setelah pelaksanaan haji. Dan ini yang paling jelas. Haji itu dikatakan mabrur tampak setelah dia haji. Apakah keadaannya lebih baik ataukah lebih buruk? Kalau keadaannya lebih baik, insya Allah mabrur. Yang tadinya tidak solat, rajin solat. Yang tadinya tidak pernah hadir di majelis taklim, paling depan. Yang tadinya jarang sedekah, pelit kedekut, jadi dermawan. Yang tadinya malas ibadah, rajin ibadah. Lah kalau ada perubahan setelah haji, tutur katanya yang kasar jadi sopan, jadi santun. Perbuatannya yang suka melakukan kefasikan jadi orang yang paling taat, dan begitu seterusnya. Maka kalau ada perubahan setelah haji, itulah alamat yang jelas bahwa hajinya diterima, hajinya mabrur. Yang Nabi SAW katakan dalam hadis Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza indallahi illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Di sini Allah mengatakan, faman hajjal baita faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kemudian Allah mengatakan, wa ma ya'lamu min khairin. Sini Allah mengatakan, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kemudian, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala tahu. Perhatikan ayat ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengetahui keburukan kita, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, sebagaimana Allah juga mengetahui kebaikan kita, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Tapi kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan kebaikan, wa ma taf'alu min khairin? Allah tidak mengatakan wa ma taf'alu min khairin aw syarrin. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan dan keburukan, pasti Allah tahu. Tapi Allah hanya mengatakan kebaikan saja dan tidak mengatakan keburukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini? Padahal Allah tahu yang baik dan yang buruk. Maka para ulama tafsir mengatakan, karena bagi seorang mukmin mustahil melakukan keburukan. Bagi seorang mukmin itu sangat mustahil melakukan keburukan. Kalaupun dia melakukan keburukan, itu karena ada dua dorongan. Pertama, syahwatnya, yang Allah katakan wa innan nafsala ammaratun bisu. Terkadang jiwa ini memiliki hawa nafsu yang mendorong untuk melakukan keburukan, atau memang setan yang mendorong dia untuk melakukannya. Kalau tidak ada dorongan hawa nafsu dan tidak ada dorongan setan, seorang mukmin tidak mungkin melakukan keburukan. Pasti dia akan melakukan kebaikan. Jadi saya ulangi, kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini hanya mengatakan kebaikan dan tidak mengatakan keburukan? Karena bagi seorang mukmin, seorang muslim mustahil melakukan keburukan. Pasti mereka akan melakukan kebaikan dan kebajikan. Kalaupun seandainya seorang muslim atau mukmin itu melakukan keburukan, itu karena dorongan hawa nafsu dan setan saja. Adapun pribadi dia tidak mungkin melakukan keburukan. Makanya di sini Allah mengatakan wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, pasti Allah tahu. Baik yang kecil ataupun yang besar. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Walaupun hanya sebiji zarah kebaikan itu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui dan membalasnya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, kita tahu bahwa sebelum Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa, sebelumnya adalah ada perintah dan juga ada larangan. Sebelumnya didahului dengan perintah dan larangan. Adapun perintah Allah mengatakan wa atimmul hajjata wal umrata lillah, itu ayat sebelumnya.
sempurnakan haji dan umrahmu, itu perintah. Ya. Kemudian setelahnya Allah mengatakan wala rafatha wala fusuqa wala jidal. Tidak boleh mengeluarkan kata kotor, ini larangan. Tidak boleh juga seseorang itu melakukan fasik, ini larangan. Tidak boleh juga seseorang jidal, ini larangan. Sementara sebelumnya perintah wa atimu, sempurnakan. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, menunjukkan bahwa takwa itu berkisar antara perintah dan larangan. Siapa yang mampu menjalankan perintah dan siapa yang mampu menjauhi larangan, maka akan mudah dia menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa itu secara umum seseorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya juga Allah mengatakan wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah, dan seorang mukmin pasti akan bisa menjalankan perintah, pasti mampu menjauhi larangan, dan kebaikannya pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui dan membalasnya. Dari sini Allah katakan wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwallahi azza wajalla. Lalu bekal takwa itu seperti apa? Yang Allah Subhanahu wa taala katakan berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Seperti apa bekal takwa itu? Para ulama mengatakan sebaik-baik bekal takwa adalah yang pertama amal saleh. Seolah-olah berbekalah dengan amal saleh, itulah bekal kalian terbaik di dunia dan akhirat. Lah amal saleh ini ada dua macam. Ada yang sifatnya muta'addi dan ada yang sifatnya lazim. Ada yang sifatnya amal saleh itu bermanfaat untuk orang lain, dan ada amal saleh itu yang hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Dan amal saleh yang bermanfaat untuk orang lain jauh lebih baik dibandingkan amal saleh yang hanya manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Contoh, seseorang menghafal 10 ayat dalam Al-Quran dengan 10 rakaat salat sunnah. Seseorang menghafal 10 ayat dalam Al-Quran dan 10 rakaat salat, sama-sama 10-nya. Yang satu 10 ayat dia hafal, yang satu 10 rakaat salat dia kerjakan. Mana yang lebih baik? Ya. Maka kalau seandainya kita ini menghafal 10 ayat dalam Al-Quran, memahami tafsirnya dan berusaha untuk mengamalkannya, pertama pada diri sendiri, kemudian juga kita dakwahkan kepada orang lain, maka menghafal 10 ayat jauh lebih baik dibandingkan melaksanakan 10 rakaat salat sunnah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ballighu anni walau ayah. Rasul tidak mengatakan ballighu anni walau shalla. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan Rasul tidak mengatakan sampaikan dariku walaupun satu salat. Dari sini menunjukkan bahwa seseorang itu beramal yang sifatnya manfaat untuk orang lain itu jauh lebih baik dibandingkan manfaatnya untuk diri sendiri. Contoh yang mudah, seseorang menghabiskan salat malam sepanjang malam dengan seseorang berkunjung kepada orang yang sakit atau kepada orang yang berhajat, maka lebih baik kita berkunjung kepada orang sakit dan orang yang berhajat dengan kita dari pertolongan kita. Mungkin dia fakir, miskin, yatim dan yang semacamnya, jauh lebih baik dibandingkan menghabiskan satu malam suntuk dengan ibadah sunnah. Karena sifat amal soleh muta'addi itu, yang manfaatnya bukan hanya diri sendiri tapi juga orang lain, itu jauh lebih baik dibandingkan hanya manfaatnya kepada diri sendiri saja. Kemudian yang kedua, sifat amal soleh juga ada dua macam. Ada yang sifatnya terputus dan ada yang sifatnya mustamir, terus menerus bermanfaat setelah kematiannya. Jadi amal soleh itu ada dua macam. Ada yang terputus sampai kematiannya dan ada yang tersambung walaupun sudah sampai kematiannya. Dan tentunya amal soleh yang bersambung sampai kematiannya jauh lebih baik dibandingkan amal soleh yang hanya terputus dengan kematiannya. Dan Nabi SAW bersabda, di antara amalan-amalan yang tidak akan terputus setelah kematiannya, kata Nabi SAW,
idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Anak Adam saat dia mati, tidak ada yang ditinggalkan kecuali 3 perkara, itulah yang akan dibawa mati. Pertama, sedekah yang mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka ketika seseorang itu membaca wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa, maka bekal takwa itu pertama bekali dengan sedekah. Karena sedekah menuju ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang akan bermanfaat setelah kematian kita. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, di mana mereka ingin hidup sesaat di bumi dan mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau Engkau hidupkan sesaat saja aku ke bumi, tentu aku akan bersedekah. Kenapa? Karena orang yang sudah mati tahu tentang nilai sebuah sedekah, makanya kalau dia hidupkan ingin sedekah. Berarti sedekah itu luar biasa amalan yang bermanfaat setelah kematian dia. Kemudian yang kedua, ketika Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa, berbekalah dengan ilmu. Dan ini adalah wasilah yang paling besar ketika seseorang ingin bertakwa kepada Allah. Tanpa ilmu orang tidak bisa bertakwa. Tanpa ilmu orang tidak bisa bertakwa. Mana dalilnya? Nabi SAW ketika dia sedang pergi, kemudian datang beberapa orang menemui istri-istrinya, ingin bertanya soal ibadah Nabi SAW. Kemudian istri-istri Nabi menjelaskan ibadah Nabi itu kalau di rumah ini yang dilakukan, itu yang dilakukan, begini yang dilakukan, begitu yang dilakukan, dijelaskan oleh istri-istrinya. Tapi orang-orang ini mengatakan seolah-olah merasa ibadah Rasul itu sedikit. Tapi mereka mengatakan ya wajar saja karena dosanya sudah diampuni yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Akhirnya kemudian orang-orang ini bersumpah, berarti kami harus lebih daripada Nabi. Kemudian yang satu mengatakan saya tidak akan berbuka dan saya akan berpuasa setiap hari. Yang satu mengatakan saya akan solat malam sepanjang malam dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan saya tidak akan menikah dan aku habiskan hidupku untuk beribadah. Bertekad ingin mengungguli ibadah Nabi SAW. Perkara ini sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul mencari orang-orang yang mengatakan seperti itu. Siapa tadi yang mengatakan seperti itu? Maka orang-orang mengatakan kami ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, ingat, saya ini manusia yang paling bertakwa di antara kalian, dan saya ini manusia yang paling takut di antara kalian. Kata Nabi, innila atqakum lillah wala ahsyakum lahu. Saya orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Tapi saya puasa, terkadang saya tidak puasa. Saya terkadang solat malam, saya terkadang tidur, dan saya banyak menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan termasuk kelompokku. Syahidnya adalah Rasul mengatakan, innila atqakum lillah wala ahsyakum lahu. Saya orang yang paling bertakwa dan yang paling takut. Kalimat khasyah itu beda dengan khauf. Kalau khauf ya takut, tapi khasyah itu takut yang diiringi dengan ilmu. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya ulamalah, merekalah yang takut kepada Allah. Lihat bagaimana Allah membahasakan takut dengan yakhsha, bukan yakhaf. Menunjukkan bahwa ilmu itu adalah wasilah yang paling dekat dengan ketakwaan, karena Rasul iringkan kalimat takwa dengan ilmu. Dalam kalimat akhsha, akhsha itu diambil dari khasyah. Khasyah itu takut yang diiringi dengan ilmu. Seolah-olah Rasul mengatakan ketika ilmu diiringkan dengan takwa, maka ilmu adalah wasilah takwa yang paling besar. Tanpa ilmu Anda tidak bisa bertakwa. Hanya dengan ilmu itulah wasilah ketakwaan. Artinya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekalah kalian
adalah sebaik-baik bekal adalah takwa, artinya berbekallah dengan ilmu. Pertama dengan sedekah, yang kedua dengan ilmu, yang ketiga awaladin salihin yad'u lahu, dengan doa orang-orang yang terbaik di sekeliling kita. Dan tidak ada doa yang terbaik dari orang-orang sekeliling kita kecuali anak-anak yang saleh. Si buah hati, penerus cerita, penerus sejarah, pendidikan yang terbaik untuk anak-anak sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh tanpa disuruh, mereka pasti mendoakan orang tuanya. Itulah bekal kita. Jadi kalau Allah berikan amanah kepada ibu-ibu berupa anak-anak, maka rawatlah mereka dengan baik. Itu zadi takwa terbaik, ya, bekal takwa terbaik untuk kita, supaya kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka dengan doa-doa mereka, anak-anak yang soleh yang kita didik dengan baik, itu merupakan bekal terbaik bagi kita. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Bertakwalah kepadaku. Makna takwa memang banyak sekali yang disebutkan para ulama. Di antaranya dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika ditanya apa itu takwa wahai Amirul Mukminin, maka Ali radhiyallahu an mengatakan takwa adalah al-khaufu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. Inilah makna takwa yang sangat bagus sekali yang disebutkan oleh Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an. Takwa itu menanamkan perasaan takut kepada Allah, karena takut kepada Allah menjadikan kita berhenti maksiat. Takut kepada Allah menjadikan kita segera tobat. Takut kepada Allah menjadikan kita semangat untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, al-amalu bitanzil, mengamalkan apapun yang diturunkan dari langit. Kalau Quran mengatakan A, kita amalkan. Kalau Quran melarang A, kita tinggalkan. Al-amalu bitanzil, sami'na wa ata'na. Kemudian yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, merasa qanaah dengan yang sedikit, redha dengan pemberian sehingga hatinya tenang. Mau Allah Subhanahu wa taala kasih banyak, alhamdulillah, kasih sedikit pun alhamdulillah ala kulli hal. Dan menjadikan kekayaan itu hanya di tangan saja. Datang harta cukup di tangan, hilang harta hanya berpindah tangan saja, sehingga hati semakin tenang dengan qanaah. Kemudian al-isti'dad li yaumir rahim, persiapan untuk hari setelah kematian dengan cara beramal saleh. Dan amal saleh di sini maksudnya adalah melaksanakan hak-hak kita dengan Allah dan melaksanakan hak-hak kita dengan hamba-hambanya. Hablum minallah dan hablum minan nas. Itulah disebut dengan amal saleh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita cerita sedikit tentang keistimewaan takwa. Takwa ini pertama bisa menyebabkan Allah cinta dengan kita. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran 76. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah suka dengan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang bertakwa itu tidak mungkin ditinggal Allah. Pasti Allah akan bersama selamanya. Dan itu sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Nahl 128, innallaha ma'alladzina taqau. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Dan takwa adalah sebaik-baik pakaian yang dipakai manusia. Sebaik-baik pakaian yang dipakai manusia. Karena Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khairun, dan pakaian takwa itu jauh lebih baik daripada pakaian badan yang kita pakai. Dan takwa juga disebutkan bagaimana keistimewaannya. Takwa juga menjadikan seseorang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa akan diberikan atau akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu
disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqau. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kebersamaan di sini artinya adalah binusratihim, dengan cara memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian takwa juga bisa mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa apabila sekelompok setan mengganggu mereka, mereka pun langsung ingat dengan Allah, dan ketika itulah setan-setan akan menyingkir. Takwa juga bisa mendapatkan wasilah, mendapatkan pahala yang sangat besar berdasarkan Al-Imran 179, wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Kalau kalian beriman dan bertakwa, maka kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan orang yang bertakwa akan dimudahkan banyak urusannya, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 4, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, Allah jadikan jalan setiap kesulitannya jalan keluar, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan setiap urusannya. Dan tentunya akibat orang yang bertakwa adalah surga Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan surga itu uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wallahu alam. Ini di antara surah Al-Baqarah 197. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Jazakallahu khairan Ustaz atas paparan ilmunya. Semoga kami dapat mengambil faedah dari apa yang sudah Ustaz sampaikan dengan sangat detail. Yang ingin ditanyakan tadi Ustaz, di mana Ustaz ada mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW, yaitu balighun anni walau ayat. Yang ingin ditanyakan, apakah ini merupakan perintah wajib bagi setiap muslim Ustaz untuk menyampaikan setiap apa yang dia dengar? Apakah wajib Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah. Kalimat balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Tentu maksudnya sesuai dengan yang kita pahami dari ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan memaksakan sesuatu yang kita tidak tahu, jangan disampaikan. Kita hanya menyampaikan ilmu yang kita ketahui saja, sebatas yang kita ketahui. Adapun apakah kemudian dakwah itu bersifat wajib? Ya, dakwah itu bukan fardu ain. Dia bukan fardu ain, dia adalah fardu kifayah. Kalau sebagian orang sudah menyampaikan, berarti gugur bagi yang lainnya. Dalam keluarga, kalau seandainya sudah ada yang menyampaikan kepada suami, kepada orang tua, maka kita hanya sekedar menyempurnakan saja. Tapi kalau dalam keluarga ada yang melakukan kemungkaran, semua diam, itu berdosa. Minimal ada satu orang yang mengingatkan di situ. Ya, jadi sifat dakwah itu dia lihat bisa hukumnya macam-macam, bisa wajib, bisa sunnah, tergantung kondisi. Karena kalimat balighu ini kan memerintahkan kita untuk berdakwah. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan haji yang baik atau haji yang mabrur tidak ada balasannya selain daripada surga. Apakah hal ini juga diberikan kepada orang yang melakukan hanya umrah Ustaz, bukan haji? Ya, alhamdulillah. Hadis itu bicara soal haji yang mabrur, tidak menyangkut umrah. Karena umrah sendiri menjadi perselisihan hukumnya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau haji tidak ada yang mengatakan sunnah. Sepakat haji itu rukun Islam, dan sepakat haji itu hukumnya wajib. Dan siapa yang sanggup haji tidak haji, dosa. Tapi siapa yang sanggup umrah tidak berdosa. Ya, bagi yang mengatakan umrah itu sunnah, dan itu mayoritas ulama mengatakan sunnah. Walaupun ada yang berpendapat wajib, karena
menggandengkan perintah umrah dengan haji, wa atimul hajja wal umrah. Ketika Allah sebut satu nafas perintah haji dan umrah menunjukkan wajib, tapi sebenarnya mengatakan tidak. Ketika Rasul menyebutkan tentang rukun Islam hanya disebut haji, tidak disebut umrah. Berarti yang wajib itu haji saja, hanya umrah, ya, bukan umrah. Tetapi keutamaan umrah tentu juga sangat besar apabila dilakukan di waktu-waktu tertentu, bahkan bisa menyamai pahala haji. Contoh namanya umrah di bulan Ramadan. Rasul mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Siapa yang umrah di bulan Ramadan maka seperti haji bersamaku. Tapi kalau umrah di luar Ramadan maka ya ibadahnya, ya pahalanya hanya sebagaimana yang disebutkan Nabi, ya, bahwa pahala umrah itu tidak seperti pahala haji. Karena bagaimanapun haji itu kewajiban penyempurna rukun Islam, adapun umrah tidak. Dia bukan kewajiban dan bukan penyempurna rukun Islam. Wallahu a'lam. Satu lagi nih Ustaz, pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan tentang agar haji mabrur itu menggunakan harta yang halal. Pertanyaannya begini, bagaimana ketika kita pernah berangkat haji dan kita menggunakan harta itu tercampur antara harta halal dan harta haram, karena saat itu kami belum mengetahui ilmunya Ustaz. Apakah haji kami diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, alhamdulillah. Terkait dengan ibadah itu kan hanya dua perkara yang harus dipahami. Pertama, sah dan tidaknya. Yang kedua, berpahala dan tidaknya. Kalau bicara sah dan tidaknya itu mudah untuk dijawab. Selama kemudian terpenuhi syaratnya, terpenuhi wajib dan rukunnya, selesai. Ibadah itu sah. Tapi apakah ibadah itu qabul, artinya berpahala atau tidak, itu urusannya bukan kita. Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu sampai ngaji kita siang ini apa berpahala atau tidak. Salat kita tadi subuh berpahala atau tidak. Baca Quran mungkin semalam kita berpahala atau tidak. Tidak ada yang tahu. Cuman kita berharap bahwa setiap yang kita lakukan diterima, itu saja. Ya. Tetapi alamat-alamat diterima sebuah amal juga ada indikasinya. Salah satu indikasinya adalah alamat diterima sebuah amal soleh itu adalah ketika dia tidak menggunakan harta yang diharamkan. Itu salah satu indikasinya. Harta yang diharamkan. Bagaimana dengan pertanyaan tadi? Saya sudah haji Ustaz. Saya dulu masih jahil sehingga tidak tahu mana harta yang baik, mana ya harta yang tidak baik. Ya, sekarang kita terpikir dulu mana yang lebih besar, harta yang baik atau harta yang tidak baik. Mana yang lebih besar? Artinya apakah kemudian harta korupsinya 90%, 10%-nya aja yang halal, atau sebaliknya kebanyakan yang halal, sedikit yang haram, kan begitu? Kalau memang sedikit yang haram, ya kita hanya berharap mudah-mudahan Allah terima. Kemudian selebihnya kalau kita diberikan lagi oleh Allah Azza wa Jal waktu, kemudian usia dan biaya, bisa haji lagi untuk menyempurnakan hajinya. Kalau memang kita ditakdirkan seperti itu. Kalau tidak bisa ya umrah. Kalau tidak bisa ambil amalan-amalan yang bisa menandingi pahala haji. Kan banyak amalan-amalan itu yang setara dengan amalan-amalan haji. Ya, seperti seseorang yang berzikir habis subuh, kemudian dia tidak beranjak dari tempat solatnya sampai syuruk, kemudian solat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah. Kata Nabi SAW, ka hajja wal umrati taman-taman, seperti haji dan umrah secara sempurna. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa ada tercampur antara harta yang tidak halal dan yang halal dan yang tidak halal, sebaik yang tidak halal pisahkan, karena Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya, wallahu a'lam. Masuk lagi nih pertanyaan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah benar
Saya pernah mendengar sebuah cerita bahwa keluarga dari teman saya ini pernah umroh dan dia tidak melihat Ka'bah itu sama sekali, dan dia melakukan berulang-ulang sampai 5 kali, dan Allah tetap tidak mengizinkan matanya untuk melihat Ka'bah yang berada di depan mata kalau kita berada di sana. Bagaimana, apakah ini sebuah kebenaran atau hukuman, Ustaz? Wallahu alam. Apa matanya minus atau apa? Ya. Tapi memang kalau kita melihat banyak hal-hal yang aneh yang terjadi di Mekah, ya. Mekah itu tempat suci. Dan yang datang ke sana pun orang-orang baik. Orang-orang yang ingin bertobat, orang-orang yang ingin ibadah, yang menyempurnakan ibadahnya dan begitu seterusnya. Secara umum di Mekah itu semua orang-orang baik dan juga tempat-tempat suci. Kalau seandainya ada peristiwa-peristiwa yang aneh seperti tadi, sudah keliling 5 kali kok tak nampak Ka'bah gitu kan, wallahu alam, ya bisa saja mungkin Allah sedang menghukum dia, atau mungkin dia punya penyakit dan begitu seterusnya di matanya. Karena ada juga cerita yang aneh-aneh. Satu jemaah haji itu pernah bercerita, saat tawaf tiba-tiba dia jatuh tertimpa dengan bal-balan rokok. Berapa bal jatuh dari langit timpa kepalanya. Karena rupanya setelah dia pikir-pikir, karena dia menyelundupkan rokok berapa bal gitu. Jadi waktu tawaf kayak ada satu berapa bal terus jatuh katanya kan itu. Ini kan cerita-cerita orang. Cerita-cerita ini bisa iya bisa tidak, bisa khurafat bisa benar kan. Oke lah, kita ambil positifnya. Kalaupun benar kisah ini, ya Allah ingin menunjukkan kekuasaannya di situ. Dan ingin menegur bahwa kau datang kemari itu untuk melakukan ibadah tobat, pulang setelah dari ini harus lebih baik kan begitu. Ya ambil hikmahnya sajalah, ambil positifnya. Jangan pula tak kapok, sudah ditimpa bal-balan masih juga nyelundupin bal-balan tadi kan gitu. Artinya kan sudah ditegur malah kurang ajar gitu. Jadi kalau ada kisah cerita-cerita seperti itu, ya bisa iya bisa tidak. Kalaupun tidak, ya itu hanya cerita lalu. Kalaupun iya, ambil positifnya. Mungkin Allah sedang menegur dia. Mudah-mudahan jadi muhasabah bagi kita yang berangkat ke sana. Tapi pula jangan menakut-nakuti kita untuk tidak berangkat ke sana. Dapat cerita-cerita kayak gini karena dia banyak dosa nggak mau berangkat. Nggak mau berangkat nih, saya ini banyak dosa, jangan-jangan saya lebih parah juga sampai sana buta pula mata saya. Akhirnya tak mau berangkat. Ya, jadi kisah-kisah itu jangan sampai menakutkan kita terhalang dengan ibadah. Itu kan kisah-kisah dari individu. Ya bisa saja berupa teguran dari Allah Subhanahu wa taala atau karang-karang dia sendiri, atau wallahu alam kan. Itu yang jelas bahwa tidak bisa menghalangi cerita-cerita itu untuk kita berangkat ke sana dan beribadah. Dan ingat, di sana itu adalah tempat mustajab doa. Jangan melakukan kezalim. Jangan melakukan kesalahan. Jangan melakukan dengan menyakiti hati dengan lisan-lisan kita. Sebab kalau dia tersakiti orang sana berdoa di depan Ka'bah mustajab nanti. Ya, makanya sering saya nasihati kadang-kadang travel yang memberangkatkan umroh, hati-hati. Jangan suka nipu jemaah. Jangan suka menipu jemaah dengan cara penipuan-penipuan yang ma'ruf, mungkin masalah hotel, masalah makan, masalah fasilitas, macam-macam lah kadang-kadang ya. Penipuan-penipuan travel ini kadang-kadang terjadi. Anda ini memberangkatkan orang bukan ke gunung, bukan ke hutan. Anda memberangkatkan orang ke tanah suci yang kalau kita angkat tangan dia ke langit mustajab. Gimana kalau orang yang dizalimi itu berdoa, mendoakan kehancuran travelnya, mendoakan kehancuran individunya yang menipunya? Apa Allah akan biarkan saja orang yang berdoa di tempat mustajab? Ya. Jadi ingat, jangan suka curang, apalagi kemudian jangan suka menyakiti sampai di sana. Mendorong orang, menginjak orang, memaki orang, itu di tempat terbaik. Lebih baik di sana itu harus lebih banyak zikir, sabar, jangan selalu membuat keributan dan begitu seterusnya. Karena saya beberapa kali juga terkadang bahwa jemaah yang mungkin nggak sebagian mereka awam, terkadang masalah makan diributkan, ya. Padahal inti kesana kan bukan untuk makan sebenarnya. Kesana kan mau ibadah. Ya. Jadi macam-macam kadang-kadang
Pokoknya kalau sudah ke sana, maka bersabar, bertakwa, beribadah, tidak usah pikirkan yang lainnya, gitu maksudnya. Nah, ini sebagai tambahan, wallahu a'lam. Kalau seperti Iya. dengan ini kami ingin menyampaikan juga Ustaz, ini kami ingin menyerahkan donasi untuk Jabal Uhud yang terkumpul dari takdim kami sebesar Rp4.325.000. Maka dengan ini kami serahkan ke Ustaz, mohon diterima. Jazakallah khair.